Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita membuat puding dengan menggunakan semangka. Semangkanya ini kita belah, kita keluarkan isinya, kemudian kita isi dengan puding, lalu dengan buah-buah sehingga membentuk bayi yang di dalam kereta. Nah, yuk kita langsung ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita membuat jelly dengan berbagai rasa. Campur gula jelly dengan air, lalu dimasak sampai mendidih dan dimasukkan dalam cetakan. Biarkan sampai dingin, baru kemudian nanti kita potong-potong. Nah, sementara itu, sambil menunggu jelinya dingin, sekarang kita persiapkan buah semangkanya. Pertama-tama kita iris sebagian kulit buah semangka di salah satu sisi supaya semangkanya bisa terduduk dengan rata. Baru kemudian kita belah buah semangkanya. Teman-teman bisa lihat seperti yang tampak di dalam video. Kemudian sebagian dari isi dari semangka dagingnya itu kita geruk dengan menggunakan alat pengeruk sehingga terbentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Setelah cukup bulatan-bulatan sebagai hiasan, sisa dari daging semangka ini kita keruk, kita keluarkan karena akan kita isi dengan puding. Oh ya teman-teman, jelly yang tadi saya masak itu ada 4 rasa, yaitu rasa stroberi, rasa melon, rasa lychee, dan rasa jeruk. Teman-teman bisa menggunakan rasa apa saja sesuai selera teman masing-masing ya. Nah, jelly yang sudah dingin ini kita potong-potong, iris-iris menjadi potongan-potongan kecil. Setelah itu, keempat macam jelly ini kita masukkan ke dalam semangka yang sudah dikeruk dagingnya. Nah, setelah semua campuran potongan jelly kita masukkan ke dalam buah semangka, sekarang kita persiapkan bahan dari puding. Satukan semua bahan puding ini, lalu kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, angkat dari api. Lalu kita sisihkan sebagian adonan. Adonan ini nanti kita akan tuang ke dalam mangkuk dan kita beri warna pink untuk nanti kita jadikan sebagai muka dari bayi. Kemudian sisa adonan kita tuangkan masuk ke dalam semangka yang berisikan potongan jelly. Nah, adonan yang tadi kita sisihkan ini kita berikan pewarna pink kurang lebih 1 atau 2 tetes saja. Lalu kita tuang ke dalam mangkuk. Mangkuknya sengaja saya agak miringkan ya teman-teman. Nah, setelah agar-agarnya mengeras, sekarang kita hias dengan buah-buahan. Teman-teman bisa isi dan hias sesuai dengan buah yang teman-teman suka. Teman-teman bisa lihat puding yang tadi sudah mengeras di mangkok, kita keluarkan lalu kita bentuk menjadi muka dari bayi. Oh ya teman-teman, puding buah ini sangat cocok buat acara baby shower. Sedikit informasi bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu baby shower. Sebenarnya baby shower itu merupakan tradisi yang umum dilakukan di negara barat, tetapi sekarang ini menjadi tren juga di kalangan pasangan muda di Indonesia. Baby shower itu adalah suatu pesta kecil yang diadakan untuk calon ibu dan bayi yang dikandungnya. Dalam budaya Indonesia, tradisi ini hampir serupa dengan tradisi 4 bulanan atau 7 bulanan. Jika tradisi 7 bulanan kental dengan prosesi adat dan ritual keagamaan, lain halnya dengan baby shower yang identik dengan pesta dan pemberian hadiah untuk calon ibu dan bayi yang dikandungannya.
Oleh karena itu, para tamu yang datang biasanya membawa hadiah berupa perlengkapan bayi. Baby shower umumnya diadakan oleh orang terdekat, misalnya sahabat, rekan kerja, ataupun keluarga. Selain memberi semangat, baby shower diharapkan dapat membantu calon ibu untuk mengurangi stres atau rasa khawatir yang mungkin dirasakan dalam menghadapi persalinan. Nah, kira-kira itulah sedikit informasi tentang baby shower ya. Nah, setelah tadi pudingnya selesai dihias dengan buah-buahan di atasnya, lalu kemudian juga kita siram dengan larutan jelly. Sekarang kita lanjut dengan pembuatan fla. Pertama-tama masak susu dengan gula pasir. Setelah susunya agak panas, kita ambil sebagian susu untuk kita larutkan maizena dengan tepung custard. Pastikan tercampur rata dan tidak bergerindil ya teman-teman. Kemudian ambil lagi sedikit susu yang sudah panas untuk kita masukkan ke dalam kuning telur. Aduk-aduk, kemudian campuran tepung custard, maizena dengan susu itu kita tuang masuk, begitu pula dengan kuning telurnya dituang masuk. Terakhir baru kita tambahkan dengan butter dan juga ram. Masak sampai mendidih dan kental. Sisihkan, simpan sampai dingin, lalu masukkan ke kulkas untuk nanti disantap bersama dengan pudingnya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Salam sehat, semangat, dan sukacita selalu. Sampai jumpa.